Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya kembali berbincang-bincang dengan Dr. Binsan Simorangkir SHMH. Apa kabar, Pak Dr. Binsan? Baik, Pak John. Kabar baik. Sehat ya? Kabar sehat. Senyumnya tetap khas, Amin. selalu cerah. Selalu cerah. Selalu bersedia kalau berkoordinasi dengan Pak John terkait dengan diskusi-diskusi hukum. Iya. Baik masyarakat peduli hukum, pada episode yang lalu kami telah berbincang-bincang tentang penyelidikan dan penyidikan. Saat ini kami akan melanjutkan perbincangan berkaitan dengan penyidikan juga. Dr. Binsan, Ya, Pak John. kita kan kemarin sudah berbincang tentang penyelidikan dan penyidikan. Oke. Tentu salah satu di sana kan hasil pembicaraan kemarin ada pemanggilan terhadap saksi-saksi. Ya. Bagaimana proses pemanggilan terhadap saksi ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Iya. Jadi kalau Pak John bertanya tentang pemanggilan, memang secara substansi diatur di dalam pasal 112 KUHP. Seorang saksi itu dipanggil dengan surat panggilan yang sah, yang disampaikan oleh penyidik kepada seorang saksi. Sedapat mungkin surat itu diterima langsung oleh saksi atau keluarganya. Kalau saksi atau keluarganya tidak ada di tempat, misalnya pada saat surat panggilan itu disampaikan, bisa disampaikan kepada aparat setempat, misalnya Pak RT atau Pak RW. Tentunya panggilan yang disampaikan ini harus dibuat tanda terimanya bahwa panggilan itu sudah diterima oleh pihak saksi. Demikian cara pemanggilannya. Kemudian dalam panggilan itu harus mencantumkan siapa orang yang dipanggil, alamatnya di mana, terus kemudian di dalam panggilan itu harus menjelaskan juga kapan pemanggilan itu dilaksanakan, pemeriksaannya kapan, baik harinya, tanggalnya, jamnya, tempatnya, dan perkara yang akan disidik harus dituangkan di dalam pemanggilan itu supaya saksi itu mengerti apa yang akan dipertanyakan kepada dirinya. Seperti itu, Pak John. Ya, berarti harus secara terperinci ya, jelas Iya. kapasitas apa dia dipanggil kan gitu Kapasitasnya ya. harus jelas, apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka, Iya. seperti itu. Tapi saya khusus untuk saksi dulu. Pak Oke. Binsan. Saksi ini kan ada beberapa kriteria ya. Iya. Ada saksi apa aja itu? Apa saksi pelapor yang disebutkan, saksi korban, bagaimana ketentuannya itu? Iya. Jadi saksi itu kan ada saksi pelapor atau ada saksi korban. Terus ada juga saksi yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana. Dan ada juga saksi sebagai terlapor. Nanti ini berpotensi menjadi tersangka dari hasil penyidikan. Seperti itu, Pak John. Oke, tadi ada kriteria beberapa saksi itu ya, tapi kita secara umum dulu saksinya. Kalau saksi ini ternyata dipanggil, Iya. tidak hadir, bagaimana proses selanjutnya? Iya, jadi kan secara limitatif tadi kan sudah dijelaskan di pasal 112 ya. Saksi ini satu kali dipanggil, tidak datang. Tentunya kalau dia tidak datang harus dengan alasan yang patut dan wajar. Ya, Mungkin karena dia sakit. Kalau sakit berarti ada surat keterangan dokter. ya, Itu dikirimkan kepada penyidik yang memanggil dia. Kemudian ada alasan-alasan lain, mungkin karena misalnya terjadi bencana alam atau kemalangan atau hal-hal lain yang patut dan wajar menjadi pertimbangan dari penyidik, dia tidak hadir untuk memenuhi panggilan penyidik. Nah, kemudian apabila saksi ini yang dipanggil satu kali tidak datang, maka saksi ini dapat dipanggil yang kedua kali dengan membawa
surat perintah membawa yang diberikan oleh atasan penyidik kepada penyidik untuk membawa si saksi ini untuk didengar keterangannya. Jadi tadi kan kalau memang ada halangan, berarti dipanggil kembali, tentu nggak langsung membawa, atau memang ada halangan atau tidak ada halangan, tetap kedua kali sudah langsung perintah membawa, atau memang ada khusus dipanggil lagi karena memang ada alasan yang khusus, tadi sakit atau Iya, apa? kalau alasan yang tadi, alasan yang patut dan wajar, mungkin karena sakit tadi seperti itu, ya panggilan yang pertama ini bisa saja diulang lagi menjadi panggilan berikutnya. Karena kan tidak mungkin seorang yang sakit datang untuk memenuhi panggilan kan, Iya. maka dipanggil lagi seperti itu Pak. Oke, berarti udah clear tentang pemanggilan ya. Iya. Sekarang tadi kriterianya ada saksi terlapor. Iya, Kalau saksi terlapor dipanggil, iya, ya. Setelah dipanggil, berarti untuk didengar keterangannya Iya. sebagai saksi. Apakah bisa langsung kemudian tanpa panggilan jadi ditetapkan jadi tersangka? iya. Mudah-mudahan Pak John tidak bertanya sebagaimana perkara-perkara yang sedang terjadi sekarang ya. Jadi saya akan menjawabnya secara umum Pak John. Ya. Jadi panggilan terhadap saksi kemudian sudah datang memenuhi panggilan penyidik. Selanjutnya dia diperiksa di BAP. Dari hasil pemeriksaan ini kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Ya. Dari gelar perkara ini penyidik memutuskan bahwa dia seorang tersangka dapat ditahan melalui penangkapan terlebih dahulu. Ya, artinya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditangkap dan ditahan. Itu sah. Sepanjang mekanisme yang dilakukan oleh penyidik itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi bukankah pemanggilan kan tadi untuk sebagai saksi? Iya. Ya kan, aku bukan mengulangi pertanyaan ya. Iya. Tetapi kan pada saat yang bersamaan hari itu juga ditetapkan tersangka, apakah ini tidak melanggar ketentuan atau kebiasaan yang terjadi selama ini? Iya, jadi bisa saja misalnya seorang tersangka atau lawyernya atau pengacaranya menyampaikan, tindakan penyidik ini tidak lazim, tidak biasa. Ini melakukan pelanggaran undang-undang, seperti itu. Itu hak dia untuk menyampaikan itu, ya kan? Bisa saja dia berteriak-teriak, misalnya melakukan apapun dia boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi ingat, kita harus buktikan juga. Kalau saya misalnya sebagai penyidik, misalnya nih ya, bertanya kepada seorang tersangka atau lawyernya, pelanggaran apa yang dilakukan oleh penyidik, misalnya seperti itu, sehingga Anda mengatakan bahwa itu tidak sah. Jadi saya balik pertanyaannya, di mana ada larangan seperti itu bahwa penyidik tidak boleh menetapkan seorang tersangka setelah diperiksa jadi saksi, terus ditangkap dan ditahan? Ya, maksud saya begini, ya memang nggak ada larangan, kita Iya. udah sama-sama baca KUHP ya. Tetapi apa yang menjadi kriteria harus pada hari itu juga sehingga dia dinyatakan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka dan dikeluarkan surat penangkapan dan penahanan. Itu maksud saya. Iya. Ya kan gitu. Iya. Jadi begini Pak John. Penangkapan dan penahanan tentunya itu adalah untuk kepentingan penyidikan. Itu secara limitatif itu sudah diatur. Gunanya penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Tetapi ada hal-hal yang subjektif, ya, yang dimiliki oleh penyidik. Misalnya, penyidik khawatir apabila seorang tersangka itu berada di luar tahanan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana lain atau mengulangi perbuatan tidak pidana. Kemudian alasan yang kedua, bisa saja si tersangka ini melarikan diri atau kabur ke luar negeri misalnya. Itu pasti akan menyulitkan tindakan penyidik dalam rangka proses penyidikan. Atau mungkin saja si tersangka ini merusak atau menghilangkan barang bukti. Itu akan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
terhadap perkara yang sedang berjalan. Nah, oleh karena itu penyidik mengambil suatu keputusan untuk menangkap dan menahan seorang tersangka dengan alasan yang seperti tadi kita sudah jelaskan. Jadi alasan subjektif daripada penyidik ya? Subjektif dari penyidik. Iya. Jadi ya memang kita melihat nggak ada ketentuannya, tapi yang apakah memang ke semua perkara harus diterapkan seperti ini? Atau memang ada perkara-perkara yang khusus dari alasan subjektif saja? Iya, jadi seperti ini Pak John. Ini kan tadi kita berbicara kekhawatiran penyidik nih. Iya. Penyidik ini kan khawatir dia kabur misalnya, atau dia mengulangi perbuatan tidak pidana, atau menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Kalau kekhawatiran seperti ini, misalnya tidak terjadi terhadap perkara-perkara yang lain misalnya ya, yang Pak John ceritakan itu, ya tentu penyidik punya pertimbangan. Misalnya dia dipanggil kooperatif, ya kan, datang dengan baik-baik, tidak mengulangi perbuatan pidana di luar, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, atau tidak kabur. Ya ini akan menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka tidak menahan atau tidak menangkapnya seperti itu. Oke, tadi kan kita udah berbicara udah ditahan. Iya. Kita kan sering mendengar penangguhan penahanan. Iya. Apakah ini pada saat yang bersamaan juga diberikan hak untuk memohonkan penangguhan penahanan dan bagaimana syaratnya itu biasanya? Iya, jadi KUHP memberikan ruang kepada seorang tersangka atau kepada keluarganya atau kepada penasihat hukumnya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Syarat-syaratnya apa? Diajukan secara tertulis kepada penyidik. Tentunya di dalam pengajuan permohonan seperti itu dia harus menjelaskan apa alasan-alasan untuk mengajukan permohonan penangguhan itu. Dan di dalam permohonan penangguhan itu dia harus juga mencantumkan bahwa mereka bisa menjamin dia tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, atau dia tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti. Inilah alasan-alasan yang dibuat oleh seorang tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan permohonan pengajuan penangguhan penahanan. Tetapi ingat Pak John, ini juga kembali kepada subjektivitas yang dimiliki oleh penyidik. Oleh karena itu, penyidik harus diyakinkan oleh si tersangka atau penasihat hukumnya bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi, sehingga dia dapat mempertimbangkan. Jadi sebetulnya keputusan itu selalu tetap ada di penyidik ya. Iya. Jadi apakah dengan jaminan ya Iya. keluarga atau istri ya, Iya. suami ya, bahkan menyatakan bahwa siap dihadapkan kapan saja. Iya. Itu salah satu syaratnya. Iya. Oke. Saya tertarik tentang penetapan tersangka tadi. Oke. Apalagi masih dipanggil saksi, ditetapkan tersangka dan Iya. ditahan. Kalau keberatan tadi, ya advokat untuk demi pembelaan kliennya, apa saja yang bisa dilakukan kalau kita keberatan terhadap penetapan tersangka dan penahanan ini? Iya, jadi begini Pak John. Penetapan tersangka itu kan diatur oleh KUHP itu, seorang tersangka ditetapkan dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Ya. Oke, kemudian ditahan. Nah, penahanan ini adalah pengekangan sementara waktu terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Dan penahanan itu kan menempatkan seseorang di tempat tertentu atau yang kita kenal dengan rumah tahanan negara atau rutan. Nah, itu diatur di dalam KUHP. Nah, apabila terhadap penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, pihak tersangka atau keluarganya ataupun lawyernya misalnya merasa keberatan, maka hukum memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengajukan pra-peradilan. Mereka mengajukan pra-peradilan ke pengadilan setempat di mana perkara ini sedang diproses atau disidik. Nah, dalam pra-peradilan inilah nanti akan diuji apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah sah berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau hakim yang memutuskan nanti misalnya prosesnya sudah benar, maka keluarga tersangka juga harus menerima itu. Dan sebaliknya, jika hakim menyatakan prosesnya itu bertentangan dengan undang-undang, maka si tersangka ini juga harus dilakukan
upaya hukum untuk mengeluarkan dia dari tersangka sebagaimana perintah undang-undang yang diputuskan di dalam pra-peradilan. Seperti itu, Pak. Berarti diberikan ruang yang diberikan luas yang kesempatan seluas-luasnya untuk Iya. mengajukan pra-peradilan. Wah, Iya. sangat tertarik saya ini Iya. tentang pra-peradilan. Oke, Pak Jo. Tetapi saya rasa kita akan berbincang tentang Oh, pra-peradilan di lain waktu Iya, saja. iya, Pak Jo. Masyarakat peduli hukum, kami akan kembali dengan Dr. Vincent Simorangkir, yaitu membahas tentang pra-peradilan. Tunggu kami pada episode berikutnya. Salam, selamat Dr. Vincent Simorangkir. Terima kasih. Terima kasih Sampai atas jumpa waktunya. kembali. Ya. Terima kasih.